Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali ke teman untuk membahas info Ultraman ya teman ya. Dan juga pastinya beberapa rumor terbaru dari Ultraman Arc gitu ya. Di Ring 1 episode 549. Oke, mari kita mulai teman. Untuk info pertama yaitu adalah Ultraman card game ya, pastinya untuk permainan kartu dari Ultraman ini udah dikasih tahu di bulan September kemarin ya teman ya, yang juga sudah digaung-gaungkan juga akan ada permainan seperti kalau di apa ya ibarat tuh augmented card gitu, kartu mungkin, dan juga efek-efeknya pun juga lebih 3D lah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini temennya beberapa kartunya. Jadi ini kalau di gacor tuh kayak booster packnya lah temennya. Kita dapat beberapa booster packnya dari Ultraman ini. Jadi pastinya ada juga kayak Ultraman Fusion Card gitu ya. Dimana juga kan bisa mereka main di apa ya, permainan dingdong gitu kan ya. Atau permainan yang ada di mall-mall sana kayaknya kayak Time Zone gitu ya. Yang juga pastinya ini ternyata di bulan Januari tahun depan ya teman rilisnya ya, dengan harga 990 yen per paket gitu ya. Jadi cukup unik ya teman, karena ya untuk beberapa. Lalu lanjut lagi ke beberapa poster, seperti ada poster Ultraman 3 nih ya, sama kaijunya gitu ya, lupa nama kaijunya apa ya. Dan kita lihat teman di sini juga ya mirip-mirip kayak gacha file gitu ya teman, yang juga pernah saya mainin juga teman ya di episode 344, dimana juga itu kan gamenya kan seperti membuka file kartu, dan kita punya battle juga kan. BTW saya juga udah lama ya nggak mainin gacha file ya teman ya. Nantilah kita coba mainkan lagi di gameplay atau live streaming mungkin ya. Yang pastinya untuk kartu-kartunya pun juga udah pernah dicoba juga kan ya di aplikasi game yang Ultraman Fusion Card juga, itu dari Suburaya kan ya, walaupun ya nggak rame lagi, mungkin nggak tahu lah kenapa ya kan ya. Mungkin juga lebih familiar tuh ke kayak gacha-gacha kayak Kamen Rider City Wars mungkin ya, dimana game-game yang kayak itu pun juga kan pakai top up kan ya. Jadi kita kan bisa dapat macam-macam variasi skill, rider form atau macam-macam gitu ya. Kalau di sini kan lebih ke kayak apa ya, kayak perksnya kan ke kartu gitu kan, dan ada rarity-nya juga kan ya. Mau rarity-nya dapat Ultraman langsung atau kayak skillnya dan jurusnya bahkan kaijunya gitu ya. Jadi wah bagus lah kan, kayak ini Zekton gitu ya, tuh ada powernya kan, ada extra skillnya gitu ya. Dan kejutan lainnya teman-teman, di sini kita punya Daigo Madoka kembali lagi ya, alias Hiroshi Nagano ya, yang jadi Ultraman 3 nih ya kan ya. Jadi kayaknya untuk aktornya sendiri Hiroshi Nagano ini kan ya sudah tidak apa ya, tidak diperketat lagi lah teman untuk aturannya, dan juga bisa comeback dimanapun ya, bahkan mungkin bisa di Ultraman series movie, atau mungkin comeback project dari Ultraman 3 mungkin ya, spin off bisa juga mungkin ya, kayak Ultraman Ultra Galaxy Fight itu kapan boy sebenarnya. Lama sekali ya teman, bahkan ya Ultra Galaxy Fight itu pun juga udah banyak ya dirumorkan nanti yang kemarin itu ada art, ada yang absolute yang baru gitu ya. Dan nanti kan rumornya itu kan bakal nyambung ke arc kan ya, tapi ya arcnya udah tayang gitu ya, mungkin nanti kapan-kapan ya chronicle lagi gitu ya. Kalau Ultra Galaxy Fight nanti ya antara tahun depan gitu ya, semoga aja bukan New Generation Star lagi ya, kenapa season 3 capek gitu ya. Sampai berapa episode nanti ya, aduh. Yang pastinya sepertinya teman kita kayak main TCG lah gitu ya. Jadi kayak macam-macam kartu pun juga bisa kita adu gitu ya, macam-macam skill dan juga variasinya gitu ya tuh kan, kayak itu aja kayaknya bisa kita adu gitu tuh, kayak main apa ya, Yu-Gi-Oh mungkin ya. Jadi kayak bisa diadu untuk kekuatannya, skill-skillnya, bahkan poin-poinnya gitu ya. Jadi wah ini kayak di bagian gerbangnya gitu kayaknya untuk Ultraman card gamenya. Terus juga ini ada beberapa perks dan juga merchandise-nya, kan ada Ultra League namanya ya, release event, dan juga ini nih ya kayaknya ada dari Ultraman 3 juga kan ya. Jadi wah aktornya bisa comeback nih ya kan ya, kesempatan nih ya kan ya untuk Suburaya bisa mengembangkan juga kayaknya karakter Daigo Madoka ini, karena juga kalau saya kan namanya kan Johnny Assassin itu berubah jadi Smart One atau Smart One gitu lupa ya, pokoknya juga udah berganti kan ya. Semoga aja ya dengan bergantinya agensi juga namanya, aturannya tidak diperketat lagi lah kan ya, karena fans Ultraman ya, terutama di Indonesia pun juga ya mengharapkan ya aktor legendaris seperti 3 alias Hiroshi Nagano itu bisa comeback gitu ya. Semoga aja gitu ya, karena ibaratnya kan ini kan berbagai macam apa ya event sudah dilalui gitu ya, bahkan juga yang beberapa aktor
aktor tokusatsu yang datang ke Indonesia, terutama kayak Tetsuya Iwanaga dan Ayame Misaki kayaknya, itu kan udah pasti ditunggu-tunggu juga kan ya oleh fans gitu ya. Jadi pastinya banyak yang mengartikan juga bagaimana Hiroshi Nagano kembali lagi ya teman-teman ya, bahkan bisa datang ke Indonesia mungkin ya. Jadi kesempatan juga nih teman-teman ya untuk Subaraya bisa memanfaatkan hal seperti ini ya. Aduh, Babang Daigo gitu ya. Sebenarnya juga dia pernah comeback untuk mempromosikan SHF Ultraman 3 gitu ya, dan itu kejutan sekali gitu ya, benar-benar kejutan dari Hiroshi Nagano gitu ya, bahkan juga di era pandemi gitu ya, dan Hiroshi Nagano ini pun juga bisa comeback gitu ya, dan ibaratnya menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan para fans gitu ya, walaupun nggak ketemu langsung ya kan, kayak di promosi SHF kan masih pandemi gitu ya. Berikutnya teman, kita punya Ultraman Nexus If Only ya teman ya. Jadi katanya untuk ini bukan suatu project film atau salah satu bagian anniversary dari Nexus ya teman ya. Sebenarnya ini tuh lebih ke arah project atau konsep awal dari Ultraman Nexus, The Next, Noah, dan juga Darkzagi gitu ya. Jadi beberapa hal itu seperti kayak katanya ya, ini ada fusion form atau bentuk terakhir dari Noah maupun Darkzagi, ataupun ada beberapa karakter baru gitu ya. Jadi apakah ini juga memberikan POV baru nih cerita dari Ultraman Nexus kan ya, karena Nexus sendiri pun juga sebenarnya udah oke ya kalau saya bilang ya, itu di episode 24 ya, itu bagian konklusi paling manjur lah teman ya, karena Junhimya pun juga ibaratnya sudah tersisa sekali gitu ya sebagai MC Ultraman Nexus gitu ya. Itu Rensen juga kan menjadi Junis Blue gitu ya, jadi kayak lebih komedi dan juga lebih fun gitu ya ketimbang yang awal. Aduh, tersisa sekali ya si Junhime gitu ya. Berikutnya teman, kita punya Ultraman Zero 15 Beyond the Stars ya teman. Jadi pastinya anak emas dapat project lagi ya teman ya. Maksudnya ini bagian dari anniversary ke 15 tahunnya kan ya. Habis itu kan dia kalau salah kan ada original braceletnya ya kan, yang eksklusif dari Cina itu gitu ya. Jadi juga selain itu kayak di Chronicle yang sama siapa tuh gitu, dia kedapat Dimensionizer gitu kan, dimana kayak mengingat kembali ingatan Ultraman yang hilang kan, atau kayak diambil kan sama siapa tuh Absolute atau siapa gitu ya. Pokoknya juga untuk si Zero ini tuh dapat kekuatan lagi kan ya, kekuatan jubahnya atau kekuatan dari alat baru ataupun form baru mungkin ya. Jadi kita lihat teman, di sini ada kayak poster, ada beberapa macam semi poster gitu kan ya, jadi kayak card gitu, dan pastinya beberapa hal berhubungan dengan Zero lagi ya. Aduh, sedikit info teman, jadi ini dia ada poster dari Ultraman Zero 15 Anniversary bersama dengan New Generation Ultra lainnya gitu ya. Dan juga pastinya ada dari Kinga gitu ya, ini final form mereka semua ya teman ya. Ada Kinga Victory, ada Orb Trinity, X Beta Spark, Ultraman Blazar Free Run Armor, terus juga ini oh ya, itu di atas ada Grubu ya teman ya, terus ada Cheat Ultimate gitu ya, Taiga Tristrium, dan juga Z ya, Z Ultra Rise Glow, Decker Ultimate atau apa yang namanya ya, Decker Miracle salah ya. Terus juga ada Glitter Trigger Eternity gitu ya. Nah, pastinya sebenarnya ada satu Ultraman juga yang nyempil di sini, yaitu Ultraman Arc Galaxy Armor. Tapi beberapa menit kemudian itu dihapus gitu ya sama Subaraya. Entah maksudnya apa teman, apakah itu juga mengisyaratkan kalau Ultraman Arc itu dapat form lebih kuat lagi mungkin ya, atau mungkin Galaxy Armor tuh bukan form terkuatnya tapi ada form fusionnya, atau mungkin bahkan formnya tuh bisa gabung sama si Zena atau siapa gitu ya. Pokoknya digital Arc itu kan ada kan ya, dimana dia tuh kayak dikirimkan ke bumi gitu ya sama si planet itu kan Russian gitu ya. Apakah Russian form atau bentuk lebih megahnya lagi gitu ya. Dan juga ada info lain juga temannya, itu Ultraman Arc Blazar Zarankai gitu ya, yang biasanya itu juga pertemuan cast dari si Blazer dan juga Arc gitu ya. Jadi kan di Ultraman Arc ini kan udah masuk episode 19 ya minggu depan ya. Jadi saya juga nanti akan bahas tenang aja temannya, kita akan bahas episode 16 sampai 19 gitu ya untuk bagian Arc Blazar ini. Dan katanya Kapten Geto itu tidak hadir ya teman, karena itu mungkin ada kesempatan lain juga mungkin ya. Tapi di cerita itu, ini sedikit spoiler ya teman-teman ya, di episode 18 hari ini itu ada varian Shu Ishido, di mana si Arc atau Yuma itu masuk ke universe-nya Blazar gitu ya. Dia juga lihat ada Adgaron dan semacamnya kan, jadi dia ngelawan juga Kaiju dari Blazar gitu ya. Dan juga dia menghadapi final boss
yang ada di sana, yaitu adalah Hell Narak ya teman-teman ya. Jadi kan ada Hell Narak kan ya, jadi rombongan tuh ada kayak apa ya, Ultraman apa gitu ya, yang kayak Dark Arca atau Ultraman baru kah atau gimana kan ya. Jadi itu beberapa Ultraman rumor baru itu ya, apa ya, seperti mengisyaratkan kalau apa ya, boss battle ini udah semakin kuat gitu ya. Dan kayaknya ya Hellmark ini udah sepatutnya muncul ya teman ya, udah muncul bahkannya di episode berapa tuh, 16 ataupun 17 gitu ya. Jadi kayaknya salah satu final boss tercepat ya teman-teman, karena sebenarnya ya kita tuh bukan lihat dari episode 1 ya kayak mana kan ya, yang dimana tuh misalnya kan episode 23 bahkan ya, rata-rata final boss yang muncul di Ultraman itu munculnya di episode 23 ya, paling cepat bahkan episode 20 lah ya kan, atau 21 gitu ya. Tapi kalau yang si ini arc ini tuh bisa aja lebih cepat ya teman-teman ya, karena sebenarnya Hellmark ini tuh juga ia bisa aja ya jauh lebih kuat daripada Valeron, jauh lebih kuat daripada yang lain kayaknya yang ada di Blazer juga pastinya ya. Jadi pastinya kita tunggu ya teman, bagaimana kemunculannya di arc ini gitu ya, dan juga beberapa ini dia ya merge-nya gitu ya. Jadi dapat ini ya arc cube dari si Zero gitu ya, jadi pastinya berwarna api ya teman ya. Aduh, Zero lagi ya, aduh luar biasa ya Papa Zero ini. Dan juga ada SHF yang SHF atau apa ya, RHS kalau salah namanya ya, sorry ya teman kalau salah ya. Yang juga pastinya ada poster baru gitu ya. Dan juga teman seperti ini teman untuk list-listnya gitu ya. Jadi ada 1760 yen, ada 950 yen, dan juga ada kayak Leontine gitu ya teman, atau gabungannya. Dan ini list lengkapnya ya teman ya, untuk beberapa merchandise dari Ultraman Zero 50 Million The Stars gitu ya. Wow, banyak sekali ya teman ya. Jadi ini juga ada sesi foto ya kan, ini kayaknya fansnya gitu ya, jadi bersama Ultraman Zero Ultraman Zero, dan pastinya semakin bagus. Nah, di sini nggak tahu nih apa namanya ya. Mungkin ini Darkness Hills mungkin ya, soalnya Darkness Hills pun juga kan ada stationnya, ada berapa animenya juga kalau salah ada ya. Jadi ini kayak premium setnya kan. Jadi ini kayak Ultra Market gitu ya. Soalnya Ultra Market juga ada gitu ya, yang pastinya semakin bagus gitu ya, karena juga variasinya semakin lengkap, makanan juga ya makin banyak ya variasinya ya, dan juga semakin mengenyangkan gitu ya. Jadi sampel-sampel seperti ini tuh ya, wah banyak banget ya temannya. Jadi juga pastinya premium party. Ada juga nih Tamashii Nations 2024 ya, yang juga pastinya sudah membuka beberapa Ultraman baru ya teman ya, atau SAF terbaru dari Tokusatsu, Kamen Rider, Super Sentai maupun Ultraman, yang pastinya ada Ultraman Arc Galaxy Armor gitu ya. Atau juga Kamen Rider Cross Saber, ini kayak perbakalan aja ya teman ya, ada kok yang lainnya kan ya, kayak Kamen Rider Psyga, terus juga Kamen Rider Kuga gitu ya, double juga ada pastinya ya, bahkan ada Wingman loh teman ya, bayangkan. Valen juga ada, Gav juga ada ya kan ya, yang saku-saku chips gitu ya, banyak gitu ya. Terus juga ada apa lagi ya, Ultraman ya pasti ada lah temen ya, Moon Violet gitu ya, banyak lah gitu ya. Garo juga ada pastinya ya kan, jadi makin bervariasi ya teman untuk apa namanya SAF yang muncul di Tamashii Nations ini, karena juga pastinya di tahun lalu pun juga ada ya teman variasi ini kan ya. Cuma kenapa saya nggak bahas untuk satu video di Tamashii Nation ini teman ya, karena bukan berarti nggak hype ya teman, tapi kita akan mau coba merangkum ya teman ya, merangkum info-info Ultraman kan. Tapi ya kan ya, kalau misalkan nanti kita mau bahas satu persatu ya mungkin tahun depan lagi ya teman ya, karena kenapa Ultraman Arc ini tuh ibaratnya ya kurang rame gitu ya, mungkin biar bisa lebih disatuin aja kan ya di satu video ini, karena ya bisa bilang juga ini kan sudah memasuki era dimana ya serial Ultraman ini kan udah kayak memiliki cerita originalnya gitu ya, jadi tidak pakai new generation lagi kan ya, jadi tidak rame lah gitu ya kan ya. Tapi semoga aja ya tetap bisa konsisten ceritanya dan tidak kemana-mana kan, jadi tidak filler lagi kan ya. Episode 2 tuh ya, jangan sampai ada filler lagi gitu ya. Di sini kita punya blokis dari Ultraman ya teman ya. Jadi ini blokis apa sih ya kan, mungkin kayak Lego atau apa gitu ya, tapi beda ya teman ya. Blokis ini kayak apa ya, yang susun gitu. Jadi ini bisa kayak dari Transformers juga gitu ya serinya, ataupun dari Ultraman juga ada gitu ya. Jadi juga pastinya ini semakin bervariasi gitu ya, untuk permainan dari kartu atau kayak HF figure ya kan, dan juga blokis gitu ya. Jadi makin banyak gitu ya variasi blokis ya kan tuh. Sampai yang paling baru pun juga ada gitu ya, makin bervariasi dan semakin mantap.
Dan info terakhir teman, kalian tahu kan ini Ultra Milk baru aja ya, mungkin kemarin gitu ya, itu collab dengan Ultraman gitu ya, yaitu Ultra Core gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya ada sedikit dari apa ya, lelucon kayak ini kalau Ultraman apa ya, yang sapi atau Ultra Core tuh kalau sama Ultraman tuh gimana sih, kayaknya terwujudkan dong ya kan ya. Jadi di sini ada para apa yang namanya ya, Ultra Cow atau Ultra Core ini tuh collab ya. Ini juga pastinya ada Ultraman gitu ya. Dan ini kalau teman ada kartu-kartunya atau semacamnya kan, ada integrity gitu ya. Terus juga ada empathy dari Taro Seven itu proaktif gitu ya. Terus juga ada Cosmos Kindness, Dyna Optimism, terus Gaia itu Determination ya, Tiga itu Modesty. Banyak ya teman ya. Ini juga ada Blue Initiative, Rosso Articulate, Ginga itu Self Aware, terus Blazer itu Diligent, dan apa nih Zero itu. Oke teman, itu dia info Ultraman kali ini teman, sudah banyak sekali ya. Jadi banyak banget ya teman ya. Mau dari kolaborasi Ultra Milk ya, ini memang mengejutkan sih, karena banyak juga ya kayak berharap kalau untuk Ultraman bahkan yang kayak ini ya, lucu juga sih ya untuk artnya ya, karena sapi jadi Ultraman gitu ya, bayangkan. Jadi kita tunggu teman bagaimana ending atau konklusi akhir dari arc Blazer ini ya. Soalnya saya juga gak sabar sih pengen bahas untuk Ultraman arc episode 16 sampai 19 ya teman. Tenang aja guys ya, nggak akan delay kok ya kan. Jadi pastinya kalau itu kan ya, semoga aja kan habis arc Blazer itu semoga aja lanjut ya kan untuk story utama dari arc ini, jangan ada filler lagi ya, jangan karena biasanya ya di bulan Desember episode 24 tuh maksudnya habis episode 23 libur ya, 2 episode berikutnya tayangnya bulan depan ya kan, kayak gitu kan biasanya kan bisa kayak gitu kan ya. Jadi udah 3 sampai 4 kali ya fillernya ya, jadi semoga aja nggak sampai gitu. Oke, goodbye.